Waalaikumsalam. Iya Bu, ada apa? Saya mau beli minuman ya, 5 kardus. 5 kardus Bu. Soalnya mau ada tamu. Baik Bu, alhamdulillah. Ini Bu uangnya. Nanti saya suruh orang datang ke sini. Iya Bu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Mari Bu. Iya mari. Alhamdulillah ya Asep ya. Iya Bu, rezeki ibu diganti sama yang lebih besar Bu. Dina, kamu nggak seharusnya langsung melabrak Lastri seperti itu. Aku takut nanti orang-orang malah nggak simpatik dan jadi berpikir macam-macam sama kita. Biarin aja deh Mas. Kamu tuh lupa apa? Waktu si Lastri itu nutup warungnya hampir sebulan, warung kita lumayan ramai kan? Terus pas dia buka warungnya lagi, warung kita langsung sepi. Gimana aku nggak jadi seuzon sama perempuan munafik itu? Aku tuh yakin Mas, dia itu pasti main dukun, pakai penglaris. Ya tapi kita kan nggak bisa main nuduh gitu aja. Kamu bilang aku nuduh? Emang hal-hal dukun kayak gitu membuktinya kayak gimana Mas? Mungkin kamu tuh ntar baru percaya sama aku kalau warung kita itu udah bangkrut. Dina, Dina. Apaan lagi sih? Apaan itu Mas? Aku lupa. Temen aku telepon, dia cerita tentang kesuksesan toko dia. Apa rahasia suksesnya Mas? Ini dia. Apaan sih ini? Ini jimat. Kata temen aku sih bukan. Itu semacam izimat. Doa untuk membuka rezeki yang seret. Katanya sih gitu. Membuka rezeki yang seret. Iya, isinya doa-doa. Ditaruhnya di laci tempat kita naruh duit waktu kita jualan. Oh gitu ya? Ya mungkin aja sih Mas. Nggak ada salahnya juga kalau kita mau coba, ya kan? Pasti berhasil. Orang tokonya dia maju pesat. Besar sekarang tokonya. Kalau sampai nanti beneran warung kita jadi rame, biar tahu rasa tuh si Lastri. Aku tuh udah enak banget tau gak sih Mas sama dia? Oh iya Din, satu lagi. Kamu kan udah terlanjur ngelabrak dia nih. Aku punya rencana yang bagus. Rencana apaan? Asep sayang, ingat. Sebelum kita melakukan pekerjaan apapun, harus dimulai dengan Baca bismillah. Alhamdulillah, anak ibu ini memang paling pintar. Ya udah kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, kira-kira rencana kita itu bakal berhasil gak sih Mas? Pasti berhasil dong sayang. Kan udah ada ini. Mudah-mudahan deh. Iyalah. Ya udah. Aku ke warungnya Lastri dulu. Untuk ngejalanin rencana kita ya. Mas. Kamu tuh harus hati-hati ya. Jangan sampai kamu tuh terlihat mencurigakan. Dina, kamu tenang aja. Aku akan datang ke sana pura-pura baik dan minta maaf atas kejadian kemarin. Waktu kamu ngelabrak dia itu. Iya bener juga Mas. Dan saat si Lastri itu lengah, kamu baru tukar telurnya dengan telur yang busuk. Kamu ini emang pintar deh Mas. Ya iyalah, siapa dulu dong. Yaudah, aku jalan sekarang ya. Ya, yuk. Bu, Asep boleh main nggak? Boleh, Asep boleh main. Asal nggak boleh jauh-jauh ya. Terus di jalan raya situ kan banyak motor. Asep harus hati-hati. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asep,
Iya Bu. Asep, kalau bisa nggak usah main sama Dewi ya. Emangnya kenapa Bu? Ibu takut aku dimarahin lagi ya sama ibunya Dewi. Tapi Asep gak punya teman lagi Bu. Cuman Dewi dan anak-anak kemarin yang mau nemenin Asep main. Ya Allah Asep, Dewi dan teman-temannya bukan mau main sama kamu nak. Mereka cuma mau mengolok-olok kamu. Bu, Ya udah, Asep main dulu, tapi nanti harus kembali lagi pas sholat zuhur ya, biar kita sholat sama-sama. iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ujang. Lastri, maksud kedatangan saya ke sini, saya mau minta maaf atas perilaku istri saya kemarin. Saya ngerasa istri saya tidak pantas berbuat seperti itu. Udahlah Pak Ujang, gak usah diingat-ingat lagi. Ini kan cuma salah paham. Saya juga udah maafin kok. Makasih ya. Pak Ujang mau minum apa? Nggak usah repot-repot, Lastri. Enggak ngerepotin sama sekali kok Pak. Lagian Bapak kan pasti capek. Pak Ujang mau kopi atau mau teh? Teh aja boleh. Ya udah saya buatkan sebentar ya Pak ya. Iya, makasih ya. Pak Ujang? Mudah-mudahan Mas Ujang gak ketahuan pas nuker telurnya. Bu Dina, ngapain berdiri di depan warung? Ibu, ini saya cuman lagi nungguin orang nganter barang, nggak nyampe-nyampe dari tadi. Oh, iya Bu Dina, apa benar Mbak Lastri itu pakai penglaris? Oh iya, benar Bu Dina kalau Mbak Lastri. Iya benar Bu. Saya itu kan nggak mungkin nuduh orang sembarangan. Saya itu kan masih waras Bu. Tapi apa buktinya Bu Dina kalau Mbak Lastri itu pakai penglaris? Ibu-ibu nih gimana sih? Yang namanya hal-hal kayak begitu, yang berbau-bau dukun, mana bisa dibuktiin? Ya susah lah. Tapi saya tuh yakin semua dagangannya Bu Lastri itu bisa laku karena Bu Lastri pakai jin. Iya, saya sih takut deh. Jadi takut belanja di warung Mbak Lastri. Sama, saya juga takut napa-napa lagi. Nggak bisa kenapa-napa Bu. Sudah deh Bu, biar saya belanjanya ke Ibu aja. Saya beli telur 2 kilo ya. Iya, saya beras 5 liter ya Bu. Iya, sebentar ya. Ini Pak tehnya. Diminum dulu, mumpung masih panas. Silakan Pak. Iya, saya jadi ngerepotin. Ya ngerepotin kok Pak. Lastri, sekali lagi saya minta maaf ya. Udahlah Pak, itu semua kan cuma salah paham. Anggap aja ini semua nggak pernah terjadi ya Pak. Ya udah, kalau gitu saya permisi dulu ya. Masih ada kerjaan lagi. Loh, tehnya nggak dihabisin Pak Ujang? Udah, cukup kok. Makasih ya. Iya Pak. Alhamdulillah ya Allah. Hati hamba lega sekarang. Akhirnya masalah dengan Bu Dina bisa selesai dengan baik-baik.
Terima kasih ya Allah. Gimana Mas? Beres. Lihat tuh. Semoga rencana kita berhasil ya. Tapi tadi kamu yakin pas kamu nuker telur itu nggak ada yang lihat? Aman Dina, tenang aja. Waktu aku nuker telurnya tadi, aku juga merhatiin sekeliling. Bagus. Biar tahu rasa tuh si Lastri. Ayo Mas, kita bawa ke dalam. Amin Palayung Gambreng. Kamu jalan sampai 10 ya. Loh, kok ada si Asep di sini? Kan dia nggak ikutan main. Dewi, aku ikutan main ya. Main? Kamu nggak dengar apa? Apa kata ibu aku? Kamu itu nggak boleh main sama aku, ngerti nggak? Teman-teman, nih, emangnya kalian mau apa? Ketuaan sama anak tani kayak begini? Nih, matanya kayak begini nih. Nih. Gak mau. Mata bapak sama ibu aku itu dia itu aneh. Aku juga nggak mau kali matanya jadi ke atas gitu, geli. Aku juga nggak mau. Iya, kita juga nggak mau. Aneh banget ya. Ayo kita pulang yuk. Ayo. Dewi. Astagfirullahaladzim. Dewi. Dewi! Dewi! Oh, Asep gak boleh telat ini. Asep harus kasih tahu Dewi. Lihat nih sayang, gara-gara ini sebentar lagi warungnya Lastri akan rame orang yang komplain. Iya ya Mas, berarti barangnya teman kamu itu manjur juga ya. Dan sebentar lagi kita bisa hidup lebih enak daripada ini. Harus. Sekarang kita tunggu dan nonton aja. Kalau udah mulai ribut-ribut depan warungnya Lastri. Kalau begitu mendingan sekarang kita ke depan Mas. Yuk, ayo. Mbak Lastri gimana sih ini? Ada apa, Bu? Ada apa? Nih telur yang tadi saya beli busuk semua. Masa saya mau beli telur busuk? Masa sih, Bu? Masa sih kalau nggak percaya? Nih lihat ya. Aduh. Bau kan? Bau nggak? Astagfirullahaladzim. Maaf, Bu. Mungkin cuma itu aja yang busuk, yang lain enggak. Masih nggak percaya lagi? Nih lihat nih. Kebauan nggak? Bauan nggak Bu? Iya benar bau. Masih nggak percaya lagi? Ibu, saya mohon maaf. Saya nggak bermaksud jual telur-telur busuk. Nggak mungkin, Bu. Saya minta uang saya kembali. Masa saya mau beli telur busuk? Iya, Bu. Ini, Bu. Ambil aja semuanya. Ya iyalah. Seharusnya balas itu bayar 2 kali lipat. Kan balas itu udah ngecewain pelanggan. Ya Bu ya? Iya, saya minta maaf, Bu. Maaf terus. Saya jadi mulai percaya nih sama rumor warga di sini. Kalau Mbak Lastri itu jualannya dibantu sama jin ya. Penglaris. Ya, Bu. Astagfirullahaladzim. Ibu, enggak, Bu. Jangan percaya. Saya nggak mungkin ngelakuin hal yang dilaknat oleh Allah. Tapi buktinya apa? Telur-telur ini busuk semua. Ya Bu. Ya, tapi saya berani sumpah di atas Al-Quran. Saya nggak mungkin ngelakuin hal itu. Bu, saya tuh niatnya ibadah, ikhtiar, saya niat dagang. Lari kemana? Biar kau rasa kamu Lastri. Kita tinggal menunggu detik-detik kehancuran saingan kita, Dina. Iya Mas. Rencana kamu nih emang jempolan Mas. Siapa dulu dong? Ibu-ibu,
Saya itu nggak bermaksud kabur. Saya bermaksud kembaliin uang ibu. Itu hak ibu mau belanja di warung siapapun. Tapi saya mohon percaya sama saya. Saya nggak mungkin ngelakuin hal yang dilaknat Allah. Saya nggak mungkin pakai penglaris atau jin. Saya berani sumpah di atas Al-Quran, Bu. Demi Allah, saya nggak ngelakuin itu semua. Alah, ambil aja tuh duit. Udah. Ih, Astagfirullahaladzim. Umi, terusin dong cerita yang tadi. Cerita Umi tuh seru banget deh. Seru. Ini mana yang bukan cerita sinetron, emang bener-bener cerita ini mah kisah nyata. Maksud saya, cerita Umi itu penuh makna. Makanya jadi orang itu wajib kudu sabar, kudu banyak syukur, jaga hati, jangan sampai hati kita terjangkit penyakit hati. Sebab Rasulullah pernah bersabda, ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluha saluhal jasadu kullu wa idza fasada fasadal jasadu. Di dalam diri manusia itu Allah ciptakan segumpal darah. Apabila segumpal darah ini baik, maka sekujur tubuh akan mengarah kepada kebaikan. Dan apabila segumpal darah itu jahat, maka sekujur tubuh akan mengarah kepada kejahatan. Apa itu? Ala wahiyal qalbu, yaitu tak hate. Oh gitu ya, Mi? Untuk menghindari sirik, iri, dan dengki, kita harus pandai-pandai bersyukur ya, Mi? Ya iyalah. Kudu pandai bersyukur, kudu pandai juga sabar terhadap ujian yang Allah berikan. Sebab manusia itu semakin tinggi derajatnya, ujiannya juga kagak bakalan berhenti-berhenti, Neng. Terus aja itu yang namanya ujian. Orang sirik itu jahat banget ya, Mi. Itu kayak Pak Ujang sama Bu Dina. Susah banget ya pengen jadi orang baik. Orang sirik itu bisa merusak diri kita sendiri dan juga bisa merusak orang lain. Pengen jadi orang baik, kok susah banget ya, Mi? Lah kudu belajar. Oh ya, Umi, nasibnya Bu Lastri itu gimana? Berat banget ujiannya ya? Itu nggak berhenti sampai di situ doang, itu yang namanya ujiannya Neng Lastri. Masuk banyak ujiannya, Neng. Bahkan Neng Lastri itu difitnah. Terus katanya Neng Lastri itu pakai apa yang namanya ilmu sihir itu. Disihir orang. Yang pakai kalau jualan katanya biar laris pakai semuluk kutuk samin kudut. Lah itu kan namanya ujian juga.